Oke, terima kasih. Saya saat ini berada di Jayapura juga, dan saya lihat saya memberikan apresiasi dulu terhadap KONI Papua. Artinya KONI Papua ini sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab, yaitu pertama sudah raker, dan yang saya lihat KONI Papua sudah melakukan rapat koordinasi antara KONI Pusat dan KONI Provinsi Papua untuk masalah perpindahan atlet yang sudah disampaikan di statement itu. Saya lihat harus memberikan izin. Jadi atlet itu harus mempunyai izin untuk dia pindah ke daerah otonomi baru, yang dimana sudah disampaikan situ di Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dengan Papua Selatan. Nah, betul, itu sangat bagus. Artinya KONI sudah mengambil langkah-langkah untuk dalam mekanisme yang sebenarnya kalau atlet itu dia mau pindah harus memang betul ada rekomendasi dari KONI. Nah, begitu. Namun kita kembali lihat lagi, wadah daripada KONI itu adalah wadah induk, di mana induk ini memiliki beberapa cabur-cabur yang sudah terdata saat PON 23 tahun lalu tuh. Jadi memang betul KONI berhak untuk mengeluarkan rekomendasi, tapi yang saya tekankan di sini adalah KONI juga dia harus mengkoordinasikan kepada cabur-cabur yang dimana di bawah KONI tersebut ini. Sehingga dari cabur-cabur ini nantinya dia akan mengeluarkan surat atlet-atlet mana yang bisa KONI mengeluarkan rekomendasi. Jadi begitu. KONI tidak bisa langsung senatnya untuk mengeluarkan rekomendasi untuk perpindahan atlet. Namun KONI harus mengkoordinasikan kepada cabur-cabur. Di sisi lain juga saya akan menekankan kepada setiap cabur, setiap pengurus-pengurus cabur yang ada di bawah KONI Papua ini harus aktif dan harus dibenahi pengurusnya semua. Rapat koordinasi antara atlet supaya jelas mana yang kita bisa lepas, mana yang tidak. Begitu, karena cabur-cabur ini yang mempunyai atlet, bukan KONI. KONI adalah induk. Ini harus coba kita bisa pilih fungsi dan foksi daripada KONI apa, terus cabur-cabur ini apa. Ini yang kita harus lihat. Saya tekankan lagi kepada cabur untuk berhak memilih atlet mana yang nanti KONI keluarkan rekomendasi untuk pindah ke DOB itu harus ditanya lagi kepada atlet, karena atlet ini saya lihat selama ini atlet ini yang jalan free fighter, di mana dia membentuk dia sebagai seorang atlet itu ya paling makan, minum, transport itu atlet. Jadi kita jangan menyusahkan atlet. Jangan karena saat ini mulai PON baru kita mulai ya bacakar lah istilahnya. Untuk harus atlet ini harus kita pindahkan, ini yang kita tahan. Tapi dari awal-awal itu kamu sudah siapkan atlet mana yang kami bina begitu. Jadi KONI harus mengkoreksikan kepada cabur tersebut supaya cabur ini bagaimana kita karantina atlet mana yang kita pakai. Terus sudah harus digaji. Atlet ini harus digaji karena tidak mungkin dia pergi melatih sendiri tanpa uang saku dia. Jadi ini harus dilihat. Boleh kita bermain dalam regulasi, tapi kesehatan dan planning daripada atlet tersebut kita juga memperhatikan dia. Begitu, regulasi kamu punya, tapi atlet ini jasmani dia, kesehatan dia kan pribadi atlet. Jadi atlet yang harus kamu lihat supaya kamu kira-kira kalau sudah memilih atlet itu, oke, kita pakai berapa atlet di cabur yang ini. Berarti gajinya sudah harus kita tetapkan. Terus kira-kira kita karantinakan di mana? Terus sarana apa yang kita pakai, instruktur apa yang kita pakai. Jadi semua kesiapan atlet yang nantinya kita akan merekomendasikan itu sudah disiapkan supaya kita jangan merugikan atlet. Begitu, kita selalu tekan cabur tersebut, KONI tersebut keluarkan regulasi-regulasi. Betul, kita ikut regulasi itu, tetapi kembali kepada atlet. Jangan kamu ingin menang sendirilah, egois begitulah. Karena kamu duduk sebagai pengurus, terus kamu senaknya saya tekan kepada atlet, kamu tidak bisa pindah, kamu ini salah. Harus ada fair keseimbangan antara rekomendasi itu keluar dan juga pembentukan atlet. Begitu, jadi saya harapkan kepada KONI Provinsi Papua untuk bagaimana melihat ini dan mengkoordinasikan ke setiap cabur yang ada di Papua supaya mana yang mau pindah itu dilihat.
Terus mana yang KONI Papua sesuai dengan catatan dari cabur tersebut untuk merugikan siapa yang atlet mana yang kita ikut. Kalau saya bicara dalam khusus balap motor, begitu. Kita balap motor sekarang sudah harus rekrut siapa-siapa yang kita harus ambil. Dan kita karantinakan dia, dan juga kalau ada pembelian atlet dari luar itu dijelaskan. Begitu. Gajinya berapa, dia tinggal di mana. Kalau memang kita pakai mentor atau instruktur dari luar, berarti kita fokuskan dia di daerah mana, begitu, supaya mereka terjamin semua ada punya rasa memiliki terhadap tanah Papua, terhadap tanggung jawab dia sebagai atlet yang dipakai oleh Papua, begitu. Saya kira itu saja yang kita harus saling mengkoreksikan, begitu. Iya, Terima Pak kasih. Ketua, ini kan berdampak untuk provinsi. Iya. Artinya dari ini kan sudah dibina sampai ini kok tiba-tiba langsung pindah begitu. Iya. Artinya nama provinsi nanti Iya. atlet kan. Ini. Ya, ini. Ini karena tidak, artinya sudah dibina, tapi kita kembali ke atlet lagi. Saya lihat di PON tahun lalu itu banyak kepentingan di dalam hak-hak atlet yang dipangkas, sehingga atlet tersebut juga merasa, wah, kenapa saya yang bekerja untuk tanah Papua, saya yang mengangkat harkat dan martabat sebagai atlet Papua, terus hak-hak saya tidak dibagi. Ini tolong kita transparan dalam dia punya hak-hak. Tidak boleh sampai harus kita memangkas hak mereka, karena mereka yang nanti akan mengangkat harkat dan martabat atlet-atlet di tanah Papua ini. Jadi tolong kita saling transparan. Dunia internasional sudah transparan, kita kenapa dalam pengurus yang kecil-kecil kayak begini tidak pernah transparan? Terus ini tahun politik. Tolong jangan kami bungkus politik itu demi kepentingan kursi-kursi kita ke depan, itu salah. Kita membunuh karir-karir daripada atlet tersebut karena kepentingan kita. Kalau bisa dia olahraga, jalanin aja olahraga, begitu. Karena kursi-kursi atau politik itu Tuhan sudah tentukan lah, begitu. Tidak perlu itu kita mau ambil karena saya begini, jadi kita ambil sesuai dengan keinginan kita karena kami penguasa. Artinya parpol ini yang kuasai, jadi kita harus pilih. Itu salah, itu bukan seleksi atlet di tanah Papua yang bagus kayak begitu. Jadi tolong dipisahkan, politik sendiri, bisnis sendiri, ini atlet sebagai olahragawan sendiri. Supaya hak-haknya jelas, begitu. Terus disiplin dia, selalu fokus untuk bagaimana mengangkat harkat dan martabat anak-anak di tanah Papua ini, yaitu atlet-atlet yang dibina oleh cabur-cabur tersebut. Saya kira itu saja. Oke, Pak.